Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kurowashi Painting. Dan di kesempatan kali ini kita bakalan membahas seputar karbon forget lagi di media motor Vario 160. Dan kebetulan di sini yang di karbon adalah media dari cover jok bawah dari Vario 160 Mas Bro. Gimana prosesnya sampai hasilnya seperti ini? Silakan tonton aja terus sampai selesai. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, karena tombol subscribe itu gratis, agar aku lebih semangat lagi buat bikin konten-konten seputar modifikasi Mas Bro. Okay, let's go. Jadi di sini seperti biasa ya Mas Bro, sebelum kita memulai project karbon, kita kasarin dulu bodinya menggunakan amplas grid 60 kalau aku pribadi. Kenapa aku pakai grid yang paling kasar? Karena menurutku grid yang paling kasar buat cakotan antara resin dan pigmen hitamnya itu lebih kuat cakotannya ketimbang kita menggunakan grid yang tidak kasar. Dan apabila kita silet bagian ini juga bagus, malah lebih bagus cakotannya. Dan di sini seperti biasa, untuk pertama aku selalu menempelkan di bagian tepi-tepinya terlebih dahulu Mas Bro, sebelum aku menempelkan di bagian tengah atau bagian lainnya. Kenapa aku pilih bagian pinggirannya terlebih dahulu ketimbang bagian tengah atau lainnya? Karena gini Mas Bro, untuk bagian pinggir-pinggir kenapa aku dulukan itu karena agar nanti saat kita melakukan pemotongan itu enak, kita bisa tahu di mana letak titik pemotongan kita, agar nanti saat kita melakukan pemotongan itu menjadi mudah tanpa terhalang atau ketutupan karbon forgetnya Mas Bro. Dan untuk pemotongan nanti aku bakalan kasih tips agar nanti media ini bisa PNP gitu loh Mas Bro, atau plug and plug ke media. Karena kebanyakan mohon maaf, tukang karbon yang ada biasanya saat pemotongan atau saat melakukan karbon Kevlar atau karbon forget seperti ini, mereka selalu membuat karbonnya itu atau resinnya itu full, tidak mengurangi berapa milimeter di antara media yang akan kita pasang. Alhasil nanti saat pemasangan itu menjadi rumit atau menjadi renggang antara media yang kita karbon dengan media yang lain. Karena kenapa seperti itu? Karena tidak ada cakotannya Mas Bro antara media satu yang kita karbon dengan media yang lain. Maka dari itu aku saranin buat Mas Bro semua, ya ini buat pengalaman aja sih, karena dulu aku juga gitu. Kemudian aku kena komplain, akhirnya aku ya bisa berinovasi, mengintrospeksi diri, dan alhasil ya aku gunakan untuk pemotongan itu saya kurangin dari sisi tepi media itu kisaran 2,5 mm Mas Bro. Dan ini bisa kita lihat untuk solasi airbrush udah saya mal, dan ini ukurannya 2,5 mm antara cakotan
mesti cakotan baut atau cakotan media yang kita karbon dengan media yang lain, karena di media ini kan ada ya namanya lubang-lubang buat nanti dicakotin ke media yang lain. Maka dari itu usahakan untuk Mas Bro selalu mengurangi saat melakukan pemotongan di akhir, agar nanti saat kita melakukan pemasangan atau tukang bengkel melakukan pemasangan tidak ribet Mas Bro. Dan singkat cerita aja, di sini setelah aku melakukan penempelan di bagian tepi-tepi selesai, kemudian di sini aku lanjut untuk melakukan penempelan di bagian tengah-tengahnya Mas Bro. Dan di sini karena ya penempelan ini sebenarnya ya dibilang gampang, cuman jenuhnya gitu loh Mas Bro. Jenuh dan mata itu kadang-kadang ya gimana yo. Tapi demi cuan oke lah, nggak masalah. Cuan buat keluarga juga. Dan nanti bakalan aku kasih tips juga untuk alat buat pemotonganku, sama di video tentang carbon forget Kevlar jok vario ini Mas Bro. Dan kemarin ada yang sempat komentar di YouTubeku tentang karbon Kevlar biru metalik. Nah, ini aku bahas sekalian aja ya, aku bahas kenapa serat biru metalik gampang pudar atau yang berwarna-warna gampang pudar. Jadi penjelasannya gini Mas Bro. Serat itu bisa pudar warnanya, satu dikarenakan kita menggunakan serat yang ukuran 220 GSM, bukan yang 240 GSM. Dan kedua, ada kemungkinan salah pemilihan untuk resin. Itu yang kedua. Jadi usahakan untuk Mas Bro yang ingin menggunakan metalik warna, usahakan untuk yang lembaran kita wajib menggunakan ukuran GSM itu 240, karena itu sangat aman. Karena saya juga pernah dulu waktu menggarap kalau nggak salah PCX, kalau nggak salah itu emang ada 1 meter atau 2 meter aku beli yang 220 GSM. Tapi kemudian saat ketika aku jemur, tiba-tiba warnanya birunya itu berkurang, jadi berwarna silver. Dan kemudian aku beli lagi dengan ukuran 240 dan aku panasin lagi di terik matahari, dan alhamdulillah aman-aman saja Mas Bro. Dan untuk contoh nanti bakalan saya contohkan di media visor PCX, dan sampai sekarang pun masih aman, birunya masih ayam tentrem, tetap berwarna biru. Dan kebetulan di situ kalau nggak salah aku pernah bikin YouTube-nya juga. Di video itu aku tahun berapa yo, 2023 atau 2022 kalau nggak salah. Berarti kalau di 2023 kan udah hampir 1 tahun lebihan kan untuk proses Kevlar di visor tadi. Jadi di sini aku singkat cerita aja buat membalas komentar Mas Bro yang masih ngeyel di komentar, katanya 240 itu sama aja. Coba aja dulu lah Mas. Kalau Mas udah mencoba di 240 GSM, baru Mas bisa bilang sama aja. Karena semua itu juga butuh pengalaman juga ya Mas. Karena aku juga di sini pernah ngalamin seperti Masnya juga. Untuk pembelian 220 GSM emang warna birunya pudar, akan tetapi untuk yang 240 GSM itu aman Mas. Jadi seperti itu, coba aja Mas beli yang 240 GSM Mas. Oke Mas. Jadi setelah penempelan ini selesai, tetap kita melakukan pengecoran. Dan nanti setelah ini penempelan selesai, kita lakukan pengecoran 3
lapis sampai 4 lapis, kemudian kita amplas bagian medianya. Tidak mengamplas menggunakan amplas grid kasar langsung, tidak, akan tetapi di sini aku mengamplas pakai grid ukuran 100, kemudian saya naikin ke 120, dan setelah 120 baru aku naikin ke pengecoran selanjutnya. Dan di sini untuk resin aku tetap menggunakan resin polyester racikan dapur sendiri, Mas Bro. Dan untuk setelah kita melakukan pemotongan atau pengamplasan, aku melakukan pengecoran lagi di 3 lapis secara meluruh. Kemudian aku diamkan kurang lebih 1 harian lah, atau 1 hari setengah lah. Karena di sini kan aku juga kerja di pabrik, jadi otomatis nggak tentu. Tapi biasanya aku selalu menunggu 1 hari atau 24 jaman, Mas Bro. Jangan lupa juga saat kita melakukan peresinan tetap kita harus menggunakan hair dryer atau gas stok agar mengurangi bubble atau gelembung air yang ada di resin, karena semua cairan yang tercampur hardener pasti akan berbuih atau bubble, pasti itu ada karena kita menggunakan pengeras yang merupakan itu hardener atau katalis. Jadi kita wajib menggunakan gas stok atau hair dryer supaya gelembung-gelembung itu bisa pecah, agar nanti saat kita sudah selesai melakukan peresinan, kita melakukan pengamplasan, tidak ada yang bagian bopeng-bopeng lagi atau jeglong-jeglong lah, Mas Bro. Tapi kita sebagai manusia terkadang saat melakukan hal tersebut masih jeglong, tetap kita bisa mengantisipasinya dengan menambalnya lagi dengan resin, Mas Bro. Dan singkat cerita aja, di sini setelah melakukan pengecoran 4 lapis tadi seperti ini, kita amplas menggunakan grid 100, kemudian 120, dan ini aku lakukan lagi pengecoran untuk 3 lapisnya, Mas Bro. Dan setelah ini kita melakukan pengamplasan, perapian, kemudian kita juga nanti setelah semua pengamplasan dan perapian selesai, baru kita melakukan clear coat atau finishing. Dan di sini untuk clear coat saya menggunakan clear dari Autoglow yang tipe HS 2100. Saya lapisi dengan 3 lapis langsung basah, main basah-basahan lah nanti agar hasilnya makin kinclong, makin sedap saat ketika dipandang. Jadi saksikan aja terus, Mas Bro, untuk video tentang Carbon Dog Vario ini, karena nanti di segmen selanjutnya aku bakalan kasih tips gimana cara melakukan pemotongannya agar nanti saat kita melakukan pemasangannya itu bisa PNP atau plug and plug. Oke, Mas Bro. Dan hasilnya seperti ini setelah kita melakukan clear coat. Meskipun kita tunggu 1 kali 24 jam, akan tetap hasilnya seperti ini, Mas Bro, tidak akan berubah. Jadi cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.